Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lagitasi, selamat datang di podcast Lagitasi MTSN 1 Bone. Tak terasa, setelah beberapa hari kita melaksanakan launching podcast, kita akan melaksanakan podcast perdana kedua kita. Saya Aisyila Humaira Aswar. Dan saya Sunita William Rustan. Kami yang akan menemani kalian pada episode podcast hari ini. Kali ini kita kedatangan 3 narasumber inspiratif, penerus generasi muda dari MTSN 1 Bone. Mereka merupakan juara 2 pada kompetisi Lomba Cerdas Cermat Museum Kabupaten Bone 2025. Kami persilahkan untuk narasumber memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Malikatun Nafisa, berasal dari kelas 9C. Perkenalkan, saya Nur Alsara Medani dari kelas 9 Sains. Perkenalkan, saya Rafki Aldiansyah dari kelas 9 Sains. Nah, inilah 3 narasumber kita yang akan bertukar pikiran dengan Sobat Lagitasi. Berbagai pengalaman dan wawasan. Ada Kak Rafki, Kak Alsa, dan Kak Iza. Sedikit informasi mengenai profil ketiga narasumber kita. Ada Kak Rafki dari kelas 9 Sains yang juga merupakan ketua 2 dari organisasi siswa Intra Madrasah. Keren banget ya. Dan juga ia merupakan anggota ekstrakurikuler Matematika Sosial Sains atau disingkat Matasa. Ada juga Kak Alsa dari kelas 9 Sains. Ia juga merupakan Ketua Umum Ekstrakurikuler Matematika Sosial Sains atau biasa disingkat Matasa. Bikin kagum banget ya. Dan Kak Alsa ini juga sekaligus pengurus organisasi siswa Intra Madrasah. Kemudian yang terakhir, Kak Iza yang merupakan siswi dari kelas 9C. Yang kerennya, ia merupakan bendahara Majelis Perwakilan Kelas loh. Sekaligus juga anggota ekstrakurikuler Matematika Sosial Sains, Karya Ilmiah Remaja, dan juga Sanggar Seni Budaya Mapesonai. Di podcast ini kita ingin mengetahui lebih dalam mengenai persiapan lomba. Bagaimana perasaan teman-teman saat mengikuti lomba? Bagaimana pula lomba ini berlangsung? Jadi langsung saja kami ingin mempertanyakan beberapa hal. Baik, pertanyaan yang pertama. Bagaimana persiapan yang kalian lakukan sebelum mengikuti Lomba Cerdas Cermat Museum? Kami persilahkan mulai dari Kak Iza yang menjawab, selanjutnya Kak Alsa dan Kak Rafki. Persiapan yang kami lakukan itu berawal dari karantina kami selama 5 hari pada jam pelajaran ke-8. Kami belajar di beberapa tempat dan dibimbing oleh Bapak Haji Ilyas yang sungguh-sungguh membuat kami sangat kagum dengan kepintaran Bapak yang bisa dia salurkan kepada kami semua. Menurut saya persiapannya belum mantap banget, tapi udah oke. Ya, benar sekali, persiapan kami itu tergolong tidak terlalu matang ya, karena cuma dalam hitungan hari kami mempersiapkan untuk LCCM ini. Dan pembimbing kami ya Pak Haji Ilyas sangat menginspirasi kami dengan pengetahuannya yang tergolong banyak sekali. Ya, dan seperti yang telah rekan-rekan saya katakan, walaupun waktunya tergolong singkat, tapi kami di sela-sela weekend kami berkunjung ke museum untuk melihat-lihat sejarah-sejarah museum dan juga benda-benda pusaka lainnya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang kalian lakukan saat mengalami kesulitan dalam menjawab soal dan mungkin bisa diberikan salah satu contoh kesulitan yang kalian hadapi? Menurut saya, kesulitan yang saya hadapi adalah bagian menghafal materi yang lumayan banyak. Ada beberapa lembar, mungkin sampai 100 lembar, 100 halaman yang saya hafalkan dalam jangka waktu 5 hari. Mungkin ini mengenai tentang daerah. Jadi kita sebagai anak remaja mungkin belum terlalu paham dengan apa itu ciri khas daerah, apa itu bahasa daerah dan lain-lain sebagainya. Jadi saya mengatasi masalah tersebut dengan bertanya kepada pembimbing, dengan melalui Google dan banyak
lainnya. Kesulitan kami saat menjawab soal itu tentunya dengan cara melakukan komunikasi yang baik satu sama lain sebelum menjawab soal yang tentunya sangat di luar nalar. Ya, menurut saya kesulitan yang paling sulit dari materi yang dihafal yaitu undang-undang, karena ya undang-undang materinya sangat banyak, jadi sangat menyusahkan. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara kalian membangun kerjasama yang baik satu sama lain? Cara kami membangun kerjasama, yang pertama kami membangun chemistry yang baik dari sama-sama sefrekuensi, jadi bisa bersalur cerita atau kayak bertukar pemikiran dengan baik dari dari suatu frekuensi itu, karena kami bertiga sebenarnya sudah saling kenal, tapi dari lomba tersebut kami bisa satu kelompok, satu tim. Kami sangat bahagia dan senang karena kita bisa bertemu di satu tempat yang sama. Ya, benar sekali seperti yang dikatakan Kak Iza ya. Kami tentunya harus membangun sinergi yang baik satu sama lain agar komunikasi kami itu dapat berlangsung secara spontan begitu. Ya. Karena seperti yang sudah dikatakan dua rekan saya ini, hanya dari melalui tatap mata kita bisa mengetahui apa yang akan dikatakan. Jadi ya sudah sangat mengenal satu sama lain. Baik, tadi kan sudah diberitahukan bagaimana kerjasama, bagaimana kalian membangun kerjasama. Nah sekarang kami ingin mengetahui strategi apa yang masing-masing kalian punya untuk menjawab pertanyaan dari lomba cerdas cermat. Dari beberapa materi yang kami dapatkan, yang pertama ada buku saku Museum Lapawoi sendiri, ada cagar budaya daerah, ada warisan budaya tak benda, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan undang-undang yang Rafki hafalkan yang saya tidak tahu, dan juga beberapa materi lainnya. Kami memiliki strategi dari banyaknya materi yang kami dapatkan. Kami kan bertiga, jadi kami membaginya bersatu-satu. Saya mendapatkan materi mengenai buku saku Museum Lapawoi, tentang cagar budaya. Kalau kakak-kakak ini memiliki materinya masing-masing. Menurut saya mempermudah menghafalnya dengan cara menghafal kata-kata sulit dari kata-kata. Misalnya kan saya dapat buku saku ya. Buku saku kan banyak kata-kata, misalnya tapi tatara penglataria di dunia, nama-nama raja, 33 raja, dan beberapa lainnya yang sulit diucapkan oleh lidah saya. Jadi dari situ saya bisa lebih fokus untuk menghafalkan nama-nama yang sulit itu. Strategi kami yang seperti tadi Kak Iza bilang ya, strategi itu kami membagi materi-materi. Kebetulan saya mendapatkan bagian undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 dan sejarah kelas 7. Dari situ saya hanya menghafalkan bagian pokok dari materi-materi tersebut. Kalau bagian saya itu ada Direktori Museum di Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, dan juga materi kelas 8. Nah, strategi saya itu untuk menghafal materi tersebut. Untuk Direktori Museum, saya membayangkan kalau misalnya kita sedang bepergian ke museum itu. Jadi, kita dapat dengan mudah untuk mengingat hal-hal yang berkaitan dengan museum tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir, menurut pandangan kalian, apa manfaat yang dapat kalian peroleh setelah mengikuti lomba cerdas cermat museum, baik secara langsung maupun tidak langsung?
Menurut saya, manfaat yang saya bisa simpulkan dari kegiatan ini, saya dapat belajar lebih banyak tentang mengenai apa itu museum, apa itu kedaerahan, tentang kedaerahan, dan beberapa tentang undang-undang yang sebelumnya saya belum tahu, saya menjadi tahu. Dan dari situ saya juga bisa bertemu dengan beberapa lawan yang sulit, seperti Kalam Kudus, yang bisa dibilang Kalam Kudus salah satu sekolah yang favorit di Bone, dan alhamdulillah kami bertiga bisa mengalahkannya dengan selisih 1 poin. Dan alhamdulillah kami bisa meraih juara 2 karena kami sama-sama berjuang, walaupun menurut kami persiapan kami belum matang sekali, tapi kami tetap berikhtiar dan sholat. Tentunya karena kita sebagai umat muslim harus sholat. Manfaatnya yang paling penting adalah dapat membangun chemistry dan dari beberapa teman-teman yang ada di Bone ini. Gitu. Menurut saya yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah pengalaman bertemu dengan orang-orang hebat dari sekolah-sekolah lain, dan kita sama-sama bersaing dalam kegiatan ini. Dengan pengetahuan yang luar biasa, kami bisa meraih juara 2, alhamdulillahnya ya, dengan persiapan yang tergolong singkat ini. Manfaat dari kegiatan ini bagi saya yaitu yang pertama, kita akan mengenai museum ini, kita akan lebih paham mengenai sejarahnya dan lain-lain, juga sejarah Kabupaten Bone. Dan juga pada saat kita berkunjung ke museum, kita akan lebih dapat mengenal mengenai pengurus-pengurus museum tersebut, dan juga dari sekolah-sekolah lain yang juga mengikuti lomba. Baik, sahabat Lagitasi, itulah tadi secercah percakapan kita yang dijawab langsung oleh peraih juara 2 Lomba Cerdas Cermat Museum Kabupaten Bone. Semoga bermanfaat dan semoga juga bisa menjadi bekal kalian, terutama penerus muda saat ini yang ingin terus menggali potensi dan meraih prestasi. Terima kasih untuk para narasumber hari ini yang dapat meluangkan waktunya dan memberikan cerminan tentang bagaimana rasanya berkompetisi dan lain-lain. Terima kasih juga sudah menonton episode ini hingga akhir. Kalau kamu suka, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nanti kamu gak ketinggalan episode berikutnya. Kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, kamu juga boleh share ke teman-teman kamu. Podcast Lagitasi MTSN 1 Bone. Layanan akuntabel, digital, inspiratif, tanggap, aktif, dan solutif. Kami pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast Lagitasi MTSN 1 Bone.